Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi seputar seorang pegawai negeri sipil atau sekarang itu disebut aparatur sipil negara. Nah, di sini saya akan menjelaskan berdasarkan pengalaman saya. Itu ada 8 rincian gaji seorang PNS. Jadi sebenarnya PNS itu gajinya itu ada rinciannya, ini untuk apa dibayarkan. Nah, itu ada, pokoknya itu ada 8 rinciannya ya, apa aja yang dari mana saja PNS itu mendapatkan gaji sehingga segitu gaji pokoknya ya, gaji pokoknya atau gaji yang mereka dapat per bulan. Nah, ini yang maksudnya gaji yang memang semua PNS itu sama, itu diatur dalam diatur dalam peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019, itu yang terbaru ya. Jadi nanti kalau ada presiden atau pemerintah itu merevisi lagi nanti setiap tahunnya atau berapa tahun sekali itu akan ada perbedaannya. Nah, dari 8 itu apa aja? Yang pertama adalah gaji pokok. Jadi gaji pokok itu bukan komponen bukan satu komponen PNS ke gaji pokoknya segini, itu bukan. Jadi gaji pokok merupakan komponen gaji yang diterima oleh seorang PNS. Nah, gaji pokok itu diatur dalam yang tadi, yang yang peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019. Nah, berapa besaran gaji seorang PNS yang disebutkan oleh peraturan tersebut itu adalah gaji paling rendah itu golongan 1A itu sekitar 1.560.800 rupiah. Nah, itu untuk golongan 1A. Tapi 1A itu udah jarang. Jadi biasanya itu PNS masuk sekarang itu 2A. Nah, berapa gaji yang diterima golongan 2A itu adalah sebesar 2.022.200 rupiah. Nah, itu golongan 2A ya. Ada lagi nanti golongan 3A itu adalah sarjana, dan golongan yang tertinggi itu adalah golongan 4E, itu udah PNS paling tinggi. Gajinya adalah maksimum, gaji pokoknya itu maksimal 5.901.200 rupiah. Itu ya, satu komponen yang pertama adalah gaji pokok. Yang kedua adalah tunjangan keluarga. Jadi seorang PNS itu kalau mempunyai keluarga itu keluarga ada dua ya, di sini dibedakan dua, satu istri atau suami, yang kedua adalah anak. Nah, jadi kalau PNS single dengan yang berkeluarga itu gajinya udah beda, karena yang kalau PNS single itu jomblo. Nah, jomblo, kalau kalian PNS jomblo itu rugi karena tidak mendapatkan tunjangan keluarga. Nah, besaran tunjangan keluarga itu yang pertama adalah untuk suami atau istri itu mendapatkan 10% dari gaji pokok seorang PNS. Jadi semakin tinggi jabatan, semakin tinggi gaji, maka tunjangan istrinya itu akan semakin besar juga, karena patokannya 10% dari gaji. Terus untuk yang kedua itu adalah tunjangan anak. Tunjangan anak itu untuk PNS itu adalah 2% dari gaji. Nah, seperti yang peraturannya sama seperti istri yang tadi atau suami, itu dari gaji pokok PNS itu dihitung 2%-nya. Nah, kalau anak itu dihitung 3 anak ya, maksimal 3 anak, 2 anak kandung, 1 anak angkat. Nah, maksimal 3. Terus tadi ya, itu dibuktikan dengan akte kalau anak. Nah, kalau istri itu saya lupa menyebutkan, itu yang diakui oleh negara itu cuma 1. Jadi kalau teman-teman yang istrinya 2, 3, nah itu tidak bisa diakui negara dan tidak mendapatkan tunjangan, cuma bisa mendapatkan enak-enak. Nah, itu kalau tunjangan istri atau suami. Nah, itu kalau istri atau suami tadi saya lupa sebutkan juga, dibuktikan dengan surat nikah ya, surat nikah. Nah, itu yang kedua, tunjangan keluarga. Terus yang ketiga adalah tunjangan umum. Nah, apa itu tunjangan umum?
Nah, tunjangan umum itu diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil yang tidak mendapatkan tunjangan jabatan. Nah, kan ada pegawai negeri sipil memang mendapatkan tunjangan. Kalau mendapatkan tunjangan jabatan berarti dia mempunyai jabatan entah itu kasubsi, kasih, atau istilahnya lain, pokoknya struktural lah atau fungsional. Nah, PNS ini biasanya yang tunjangan umum ini adalah PNS staf biasa, yang biasanya kalau yang belum memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan tunjangan jabatan. Besaran tunjangan umum ini berbeda-beda sesuai dengan golongan. Jadi kalau golongan 2A, B, C itu tunjangan umumnya sama, yaitu 180.000. Nah, jadi yang ketiga adalah tunjangan umum. Terus yang keempat adalah tunjangan jabatan. Nah, tadi kan udah disebutkan kalau PNS yang tidak yang tidak memiliki tunjangan jabatan dapatnya tunjangan umum. Nah, ini siapa aja PNS yang memiliki tunjangan jabatan itu tidak akan juga mendapatkan tunjangan umum yang tadi. Jadi, tapi lebih besar sih nilainya adalah tunjangan jabatan. Tunjangan jabatan ada dua, yaitu tunjangan jabatan struktural sama tunjangan jabatan fungsional. Nah, itu pun juga terbagi lagi dalam beberapa kelompok ya. Jadi besarannya yang diterima pun berbeda-beda sesuai dengan kelompok atau jabatan yang diduduki oleh seorang pegawai negeri sipil. Tadi yang keempat berarti tunjangan jabatan. Terus yang kelima adalah tunjangan beras. Nah, PNS itu juga mendapatkan selain uang makan itu ada tunjangan beras. Tunjangan beras itu kalau di peraturan itu bisa berupa beras atau bisa berupa uang. Nah, biasanya dalam komponen gaji itu tunjangan beras itu berupa uang dan dihitung per kepala. Jadi misal saya seorang PNS golongan 2 dan memiliki satu istri dan 2 anak. Nah, itu berarti saya punya 4 kepala kan, saya, istri, dan 2 anak. Jadi mendapatkan tunjangan beras kalau tidak salah itu nilainya sekitar 7.000 kali 10 terus dikalikan 4, jadi sekitar 200.000-an kalau tidak salah berarti saya dapatnya. Nah, itu berarti yang kelima tadi udah ya, tunjangan beras. Terus yang keenam adalah tunjangan khusus. Nah, kok tadi udah ada tunjangan umum, tunjangan jabatan, terus ini kok ada lagi tunjangan khusus. Nah, tunjangan khusus ini diperuntukkan bagi PNS yang dalam pekerjaannya mungkin satu terdapat resiko, jadi beda ya. Misal Anda bekerja sebagai PNS yang resikonya tinggi, misal di radiasi gitu, jadi ada tunjangan khusus Anda tunjangan radiasi. Nah, ini kan resikonya sangat tinggi tuh. Terus ada lagi yang termasuk tunjangan khusus itu adalah tunjangan ketika Anda ditempatkan di daerah terpencil. Nah, itu ada tunjangan khususnya, itu berbeda-beda setiap daerahnya, tapi yang paling besar adalah tunjangan khusus di daerah Papua. Jadi kalau teman-teman ditempatkan di daerah Papua itu akan mendapatkan income yang lebih besar. Nah, tentunya resikonya juga tempatnya jauh dari kalau teman-teman di Pulau Jawa ya berarti jauh kan, kalau ke Papua. Nah, itu resikonya itu, walaupun ada tambahan tunjangan tunjangan khusus. Terus yang ketujuh itu adalah ada pajak penghasilan. Nah, komponen yang ketujuh ini memang sebenarnya tidak terlalu terekspos, cuman ini harus, karena memang di situ disebutkan, jadi harus saya sampaikan. Itu yang pajak adalah tunjangan yang didapatkan seorang PNS itu dari pemerintah. Nah, kan gaji itu kan ada pajaknya, pajak yang harus disetor ke pemerintah sebagai penghasilan pajaknya, itu biasanya pasal 21. Nah, itu jadi semisal saya PNS seorang golongan 3 dan penghasilannya segini, kena pajak 10.000 semisal. Nah, jadi pemerintah juga menanggung pajaknya 10.000 itu. Jadi pajaknya untuk pemerintah ditanggung pula untuk pemerintah, tapi kan beda laporannya. Nah, itu jadi yang ketujuh adalah tunjangan pajak. Terus yang ke-8, komponen yang terakhir, ini juga malah tidak terlalu kelihatan, adalah bukan tunjangan sih,
itu adalah pembulatan gaji ya. Jadi seorang PNS itu biasanya kalau digaji kan segini-gini, terus pajaknya segini, jadi nilainya itu kan jadi ada di atas apa namanya, semisal ada 932 rupiah. Nah biasanya itu dibulatkan agar nanti di pembulatan akhirnya itu untuk permintaan gaji itu bisa bulat dan gampang perhitungannya. Jadi tapi pembulatan ini biasanya tidak sampai 100 rupiah ya. Jadi ya antara 1 rupiah sampai 99 rupiah untuk tunjangan, bukan tunjangan lagi, untuk pembulatan gajinya. Nah itu tadi 8 rincian atau komponen gaji yang diterima oleh seorang aparatur sipil negara atau pegawai negeri sipil. Nah kalau teman-teman yang belum jelas, silakan bertanya dalam kolom komentar. Nah kalau berdasarkan pengalaman saya bisa menjawab, saya akan jawab, atau saya akan mencari referensi yang lain. Oke, cukup sekian dari saya. Sampai ketemu lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.